Meskipun surat Al-Fatihah sendiri tidak punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi pertama kali itu turun di Mekah ketika turun perintah sholat. Jadi ketika Rasulullah selesai melakukan Isra Mi'raj itu, maka surat Al-Fatihah ini turun. Untuk apa? Untuk memulai sebagai bacaan awal ketika kita melakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah, bisa menikmati berzikir, lalu kemudian diteruskan dengan majelis ilmu yang kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Inilah saya kira bagian dari kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita, karena ini lebih dari sekedar kenikmatan jasmaniyah yang sering kita jalankan, yang kita cari setiap hari. Jadi katanya Ustadz Jazir itu, dan hampir semuanya para ulama mengatakan, hidup itu sesungguhnya menunggu waktu sholat saja. Jadi kalau sudah waktunya azan, itu berarti kita harus kembali ke menjalankan sholat lagi. Nanti kalau sudah selesai menjalankan sholat, kita sambilannya itu adalah kita bekerja, kita mencari dunia, kita mencukupi keluarga kita. Tetapi tentu saja semua apa yang kita lakukan harus diniati sebagai ibadah karena Allah. Kalau sudah semuanya ibadah, insya Allah semuanya akan berada di jalannya Allah. Seperti doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi senantiasa lurus di jalannya. Karena apa? Karena niat kita, pikiran kita, semua yang ada dalam diri kita difokuskan dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi kalau sudah lepas dari itu, ya bisa lepas dari tidak ingat kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan ateis itu bukan hanya orang yang tidak mengakui, bukan hanya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi orang yang melupakan Tuhan pun itu juga bisa disebut ateis gitu. Makanya orang kita disuruh bersyahadat terus. Setiap sholat bersyahadat. Kalau sudah 2 kali tahiyat berarti kita 2 kali syahadat terus. Kenapa? Takut di antara jalan kita waktu sholat itu ada sesuatu yang kita itu memusyrikan Allah, melakukan syirik kepada Allah. Nah itu yang kemudian kita harus hati-hati. Ibnu Taimiyah itu sedikit-sedikit membaca syahadat. Sedikit sampai muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau senantiasa sering-sering membaca syahadatain? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, saya takut ada sesuatu yang saya lakukan dengan kesyirikan itu kemudian menghilangkan hubungan saya dengan Allah. Nah makanya jadi ateis itu bisa jadi kita juga bisa melakukan ateis dalam satu saat tertentu. Kenapa? Karena kita melupakan Allah. Jadi ini adalah renungan kita aja, sehingga kita menjalankan hidup ini lebih enak,
lebih dekat kena Allah, lebih untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan dengan segala ibadah dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Saya akan kembali lagi ke tafsir. Tentu saja saya bukan menafsirkan, saya bukan menjelaskan, tetap kita belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya nggak menjelaskan, jadi sekali lagi saya bukan menafsirkan, bukan menjelaskan, tetapi kita memahami bersama-sama apa yang saya baca. Jadi Ustadz ada beberapa perubahan jadwal. Kalau misalnya biasanya hari Selasa itu tafsir oleh Ustadz Taufik almarhum, Allahu yarham. Lalu kemudian sekarang diganti dengan Sirah Nabawiyah oleh Ustadz Seno. Lalu Rebunya tetap Pak Ustadz Hudzaifah yang mungkin lebih dekat kepada akhlak. Lalu ada Kemisnya kajian tauhid, Jumat berganti-ganti. Nah, saya ingin kembalikan lagi, tapi saya sudah tidak ke surat Al-Kahfi lagi, tetapi kita mencoba mengingat ulang, memahami ulang surat-surat pendek yang sering kita baca. Nah, saya ingin kita bersama-sama memahami kembali surat Al-Fatihah. Jadi memahami Al-Quran itu seperti berlian, melihatnya berlian. Ini gambaran mudahnya. Jadi kalau berlian itu kan memiliki banyak sisi. Kalau memahami satu ayat Al-Quran, ketika membacanya itu kita akan mendapatkan satu pemahaman. Ketika kita memahami lagi, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lain lagi. Belum lagi kalau sudah masuk ke kata-katanya. Misalnya kita membaca Bismillah. Bismillah itu bisa dimaknai dengan berbagai macam pandangan. Jadi tafsir Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran itu akan berkembang terus, karena akan berbeda-beda. Apalagi dilihat berdasarkan keilmuan seseorang. Seorang ahli kesehatan itu bisa melihat Al-Quran dengan ilmunya. Seorang ahli teknologi itu bisa melihat Al-Quran dengan ilmunya. Dan siapapun itu bisa melihat. Ahli fisika, kimia bisa melihat Al-Quran dengan ilmunya itu. Dan ketika dia pertama memahami mungkin akan mendapatkan satu pemahaman. Tetapi ketika dia membaca lagi, memahami lagi, maka dia akan mendapatkan pemahaman yang lain. Inilah salah satu kemujizatan Al-Quran yang nanti akan sampai langgeng, sampai hari akhir nanti. Nah, jadi sesungguhnya kemujizatan Al-Quran itu tidak seperti kemujizatan para nabi yang dimiliki oleh para nabi yang lain. Misalnya unta yang keluar dari batu itu bisa dilihat dengan mata kepala. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Nabi Isa kemudian mungkin bisa mengetahui apa yang tersimpan di dalam rumahnya umatnya, di rumah umatnya. Nabi Musa misalnya bisa membelah laut dengan tongkatnya, atau tongkatnya bisa menjadi ular misalnya. Itu adalah sesuatu yang kasat mata. Rasulullah SAW memiliki mukjizat juga seperti itu. Tetapi kemujizatan yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad itu adalah lebih banyak kepada ayat Al-Quran, dan Al-Quran itu yang harus dipahami dengan akal. Jadi Imam As-Suyuti di dalam Al-Itqan dan juga termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan, jadi nalar kita itu ada nalar yang sifatnya jasmania, dengan melihat dengan mata wajah kita, tetapi juga ada nalar akliyah. Jadi kalau sudah dengan akal itu yang lebih dalam lagi. Dan karena itulah kita itu dianjurkan untuk membaca, kemudian memahami, dan kemudian menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, inilah saya kira kita kalau kembali ke Al-Fatihah lagi nanti akan mendapatkan pemahaman yang baru lagi. Saya ingin mengawali surat Al-Fatihah ini dengan mengapa Al-Fatihah.
Apa artinya Al-Fatihah itu? Jadi ada yang mengatakan bahwa kata-kata Al-Fatihah itu sesungguhnya berangkat dari singkatan atau kependekan dari Fatihatul Kitab atau Fatihatul Al-Quran, Fatihatul Quran. Maka disingkat menjadi Al-Fatihah. Jadi yang sering kita dengar misalnya dalam sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang, tapi kita nanti tidak membahas fikihnya ya, bahwa ada istilah Fatihatul Kitab itu di dalam hadis ini, dan ini disebut oleh Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, sebagaimana disebutkan Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, Fatihatul Kitab wa ayatul kursi wa syahidallahu annahu la ilaha illahu wa qulillahumma malikal mulki hadhil ayat mu'allaqatun bil arsy laisa bainahunna wa bainallahi hijaban. Jadi Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu, wa ayatul kursi dan ayat kursi, dan ayat wa syahidallahu annahu la ilaha illahu. Terus ada ayat lagi wa qulillahumma malikal mulki. Ayat-ayat ini menurut sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, semua ayat ini bergantung pada arsy. Tidak ada penghalang antara mereka dan Allah. Jadi laisa bainahunna wa bainallahi hijabun. Jadi tidak ada penghalang di antara itu. Makanya kita kadang-kadang dianjurkan untuk membaca ayat ini. Ini bukan untuk memahami hadis ini, tapi hanya untuk menyebutkan bahwa istilah Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah itu ada di dalam dan disebut atau disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata-kata Al-Fatihah sendiri itu berasal dari kata fataha yaftahu fathan. Jadi membuka atau keterbukaan. Lalu Al-Fatihah masuk yang mana? Al-Fatihah itu masuk isim fa'il. Jadi kalau fataha itu fi'il madhi, yaftahu fi'il mudhari', fathan itu isim masdar, maka Al-Fatihah itu adalah isim fa'il. Nah, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, jadi Ar-Raghib Al-Asfahani ini adalah ulama ahli kata-kata dalam Al-Quran. Ia menulis kitab namanya Mufradat Al-Fadil Quran. Ini sangat terkenal. Jadi kalau seseorang ingin tahu kata-kata, makna kata dalam Al-Quran, maka biasanya membuka kitabnya Ar-Raghib Al-Asfahani ini. Al-Asfahani ini tentu saja dari namanya saja, dia adalah orang Isfahan. Isfahan orang kalau sekarang masuk Iran, Isfahan Persia. Tapi dia hidup pada abad ke-6 Hijriah. Pada abad 6 Hijriah, di masa akhir-akhir kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi kalau ini yang kita pahami, maka kita tahu betapa hebatnya Ar-Raghib Al-Asfahani ini. Saya kemarin mendapat tugas dari Majelis Tarjih itu untuk menulis menuliskan beberapa ayat. Itu buku induknya itu pasti merujuk kepada Al-Asfahani ini. Jadi kitab Mufradat Al-Fadil Quran. Nah, menurut Al-Asfahani, kata Al-Fatihah itu pertama adalah keterbukaan yang dapat dilihat dengan mata lahir. Jadi kalau misalnya ada terbukanya pintu dan sejenisnya, ada sesuatu yang tertutup kemudian kita buka, nah itu namanya kita bisa melihat keterbukaan secara lahir. Jadi bisa dilihat dengan mata kepala kita. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ayat ini. Jadi Al-Asfahani kemudian mengutip salah satu dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 65. Walamma fataha mata'ahum
ini dalam di surat Yusuf itu, ketika mereka membuka barang mereka, jadi ini sudah melihat, membuka dengan kasat mata, bisa dilihat dengan mata fisik kita, mata jasmani kita. Yang kedua adalah walau fatahna alaihim babam minas sama, seandainya kami bukakan kepada mereka pintu dari langit, ini namanya akan terbuka nanti. Jadi artinya nanti kita suatu saat di hari akhir ketika semua akan dibuka Allah, maka mata kita akan bisa melihat, mata manusia itu akan bisa melihat secara langsung bagaimana langit itu dibuka. Dan yang kedua kata Al-Asfahani adalah keterbukaan yang dapat dilihat dengan mata batin, seperti keterbukaannya kesulitan, keterbukaannya kesedihan dan seterusnya. Nah ini pun katanya Al-Asfahani ada dua, yaitu yang pertama adalah ada kaitannya dengan urusan duniawi, yaitu misalnya terlepasnya kesulitan atau dihilangkannya kefakiran dengan harta. Jadi orang miskin ini bisa dilihat dengan mata batin, tidak bisa kemudian kita lihat dengan mata, karena pemahaman secara akal, secara mata batin tidak bisa dengan secara mata jasmaniah kita. Jadi di dalam Al-Quran itu seperti di dalam Al-A'raf ayat 96 yang sering kita baca, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini adalah satu contohnya bagaimana keterbukaan itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmaniah kita, mata wadah kita, tetapi bisa dilihat dengan mata batin kita. Oh iya, nanti ketika sebuah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, maka akan dibukakan alaihim kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard. Jadi istilah barokah itu, barakatim minas sama, itu tidak bisa dipahami terus kemudian kita lihat. Ya mungkin bisa, tetapi lebih banyak akan kita pahami dengan mata batin. Jadi inilah makna yang pertama dari keterbukaan yang bisa dilihat dengan mata batin. Sedangkan yang kedua, keterbukaan yang dapat dilihat dengan mata batin menurut Al-Asfahani adalah membuka ilmu-ilmu yang terkunci. Jadi Al-Asfahani itu memberikan contoh, fulan fataha minal ilmi babam maghlaqan. Jadi seseorang itu membuka pintu ilmu itu dari pintu yang selama itu tertutup. Jadi kalau misalnya kita tidak mendapatkan, misalnya kita tidak tahu kemudian kita tahu, maka itu namanya bagian dari hal yang bisa kita rasakan, bisa membuka sesuatu yang sifatnya bisa dilihat dengan mata batin. Kalau di dalam Al-Quran menurut Al-Asfahani dia memberikan contohnya seperti firman Allah, inna fatahna laka fataham mubina, sesungguhnya kami bukakan kepadamu fataham mubina, keterbukaan yang sangat nyata. Ini di dalam surat Al-Fatih. Jadi maksudnya adalah ini kemenangan Mekah. Jadi ini yang kemudian nanti ketika Allah mau berfirman ini, maka tidak bisa kemudian kita bisa melihat begitu saja, tetapi inilah salah satu bagian kata-kata fataha yang berkaitan dengan membuka hal-hal yang awalnya terkunci kemudian bisa menjadi terbuka. Nah, ini kalau dalam kaitannya dengan Rasulullah, maka jadi Rasulullah mendapatkan petunjuk atau mendapatkan ilmu yang kemudian disampaikan kepada kita. Ini juga bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata jasmaniah kita. Nah, Al-Fatihah itu mengapa kok kemudian disebut sebagai surat pembuka? Itu ada beberapa hal. Pertama adalah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali turun. Jadi yang selama ini kita tahu kan adalah ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq 1-5. Tetapi menurut para ulama bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah.
Ini beda pemahaman antara istilah ayat dengan istilah surat. Kalau surat Al-Alaq itu bukan surat yang turun secara utuh, tetapi hanya 5 ayat. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Jadi ini yang disebut oleh kenapa pembuka, karena memang inilah surat yang pertama kali turun secara utuh kepada Rasulullah. Di antara ulama atau yang mungkin mufassir yang berpendapat seperti ini adalah Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyafna, termasuk juga Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manarnya. Itu juga menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun. Jadi kalau ada juga mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu turunnya juga 2 kali. Ini maunya kita bahas nanti ketika kita membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Fatihah. Meskipun surat Al-Fatihah sendiri tidak punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi pertama kali itu turun di Mekah ketika turun perintah sholat. Jadi ketika Rasulullah selesai melakukan Isra Mi'raj itu, maka surat Al-Fatihah ini turun. Untuk apa? Untuk memulai sebagai bacaan awal ketika kita melakukan sholat, sebagai pembuka kita sholat. Itu sebagai bacaan pembuka yang harus kita baca dan wajib kita baca. Nah, yang kedua adalah turun di Madinah ketika ada perpindahan arah kiblat. Nah, ini juga Al-Fatihah turun lagi katanya. Jadi ini yang menurut para ulama yang bahwa kenapa disadikan sebagai surat pembuka? Karena Al-Fatihah itu adalah turun yang pertama kali, surat pertama kali yang turun kepada Rasulullah, turun secara utuh sebagai surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah karena surat Al-Fatihah itu membukakan berbagai anugerah Allah dan melepaskan berbagai kesulitan dan kesusahan. Dari mana ceritanya ini? Tentu dari kita ketika memahami Al-Quran, memahami surat Al-Fatihah. Bukan sekedar kita kemudian membaca, bukan, tetapi kita harus membacanya dengan penuh pengertian, penuh pemaknaan, penuh perenungan, sehingga kita tahu dan kita mengamalkan dalam keseharian. Nanti kita akan membahasnya dalam keutamaan surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah karena surat Al-Fatihah itu menjadi pembuka bagi ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhan. Ini disampaikan oleh pendapat Syekh Ismail Al-Haqqi yang mengatakan bahwa dinamai surat Al-Fatihah karena pertama dia menjadi pembuka mushaf, membuka pengajaran dan membuka pembacaan Al-Quran serta pembuka sholat. Yang kedua, surat Al-Fatihah menjadi pembuka karena dia merupakan pujian, dan pujian itu adalah pembuka setiap pembicaraan. Jadi ketika kita menghadap Allah salat, maka kita memuji Allah. Dan karena inilah surat yang pertama kali turun. Ini katanya Syekh Ismail Haqqi seperti pendapat Az-Zamakhsyari dan Muhammad Abdu. Dan selain itu, karena surat ini adalah surat yang pertama kali ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi sekali lagi ini pendapat Syekh Ismail Al-Haqqi, dan juga karena surat Al-Fatihah merupakan membuka pintu cita-cita dunia dan pintu-pintu surga di akhirat. Saya mengutip sedikit pendapat Tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir yang merupakan karya dari Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Di dalam surat At-Tanwir itu bahwa Al-Fatihah itu tidak hanya sebagai doa pembuka, tetapi juga sebagai dasar pandangan hidup dan kerangka etika sosial yang aplikatif. Jadi kalau sudah aplikatif itu berarti bisa dilaksanakan betul di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagaimana nanti kita akan mencoba memahami surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca surat At-Tanwir itu metodenya berbanyak. Metodenya itu adalah metode integratif. Di sana ada ijmali dengan
metode global, ada analitik, tahlili, ada muqarin, ada maudhu'i, tematik juga ada di sana, komparatif juga ada, dan pendekatannya pun pendekatan adabi ijtimai, pendekatan sosiokultural. Yang ini tentu saja akan bersentuhan dengan persoalan-persoalan kekinian, persoalan yang terjadi pada sekarang ini. Jadi ini adalah sekedar sebagai pengantar kita mengapa dinamakan dengan surat Al-Fatihah dan mengapa surat Al-Fatihah ini menjadi surat pembuka di dalam Al-Quran, sehingga nanti kita akan masuk kepada nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, termasuk keutamaan dan seterusnya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan ilmu kepada kita dan kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan dengan demikian kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.